Haleluya. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita jumpa untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati jemaat sekalian yang ada di rumah untuk kita mempersembahkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami percaya ini semua karena anugerah-Mu yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau kuduskan dan layakkan kami, urapi kami Tuhan. Biar Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami mau mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya selalu nyata. Kita nikmati di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama-Nya. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan lagi, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
pujian buat Tuhan kita. Haleluya. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Angkat tanganmu, tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Berikan pujian yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang baik. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bertepuk tangan buat Tuhan. Mari saya undang jemaat yang ada di rumah. Bangkit berdiri dan kita mau bersorak buat Allah kita. Sebab apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Puji Tuhan. Glory. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam
bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Lagi katakan, lambaikan tanganmu, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Sebab kami rindu lawatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, hadirlah di tempat ini. Lawati dan jamah kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Lagi katakan, Tuhan, aku rindu. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Amin Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Lagi katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Haleluya Tuhan. Tuhan, katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh
berarti bagiku Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau berarti bagi kami semua Tuhan. Pada saat-saat yang sukar ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh ada selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau selalu menuntun kami umat-Mu. Engkau selalu menghantar kami, bahkan Tuhan berkat-berkat penyertaan, berkat-berkat ilahi selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami selalu mengucap syukur dalam hidup kami. Selalu bersyukur kepadamu apapun yang datang dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Kesulitankah itu, kami tidak pernah mundur Tuhan. Kami tidak pernah beralih daripada Engkau. Kami tetap ada di dalam Engkau. Kami tetap setia di dalam Engkau. Sampai saat ini Tuhan kami bersyukur kalau Engkau beri kami waktu yang indah untuk sama-sama bersekutu di dalam Engkau, dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman bagi kami Tuhan, menjadi petunjuk jalan apa yang kami harus lakukan dalam menghadapi situasi dan kondisi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami tidak sempat bertemu muka satu dengan yang lain, tetapi Engkau Tuhan menolong kami. Engkau melayakkan kami untuk masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Layakkan hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, Roh Kudus menguasai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Makasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Kami bawa doa ini, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing, kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita tidak bertemu muka, tetapi Allah yang maha kuasa, Allah kita yang hidup, Allah kita yang penuh kasih, Dia selalu menolong kita. Dia membuat suasana ini menjadi suasana, bukan suasana yang membawa malapetaka bagi kita, melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan, tetapi suasana ini memberi kita suatu sukacita, damai sejahtera, kekuatan. Mengapa saudara-saudara? Karena dalam suasana seperti ini iman kita diuji oleh Tuhan. Suasana yang ada dalam kehidupan kita saat ini termasuk wabah, sakit penyakit COVID-19. Itu bukan suatu ketakutan sebetulnya bagi kita sekalian umat yang percaya kepada Tuhan. Tetapi itu suatu berkat bagi kita. Mengapa saudara-saudara? Karena dalam situasi yang seperti ini kita lebih belajar bagaimana mengiring Tuhan, bagaimana mengikuti Tuhan, bagaimana melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ini membawa kita beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing, saudara-saudara. Ini merupakan suatu berkat yang indah di dalam keluarga kita. Karena mungkin masih ada keluarga-keluarga sebelum peristiwa ini tidak pernah berbuat bakti keluarga di rumah. Tetapi dengan adanya peristiwa ini, kita diajar, kita diarahkan, bahkan kita diminta oleh Tuhan untuk berbuat bakti di rumah kita masing-masing. Keluarga kita saling mengenal satu dengan yang lain. Ada sharing di tengah-tengah anggota keluarga. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali saudara-saudara, dalam kehidupan kita menginginkan yang terbaik untuk kita, tapi bukan untuk orang lain. Ya. Kita menginginkan yang enak-enak saja untuk kita, tetapi orang lain itu tidak, saudara-saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan mengajak kepada kita untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Baru, saudara-saudara. Kita akan membuka dalam kitab Matius. Matius pasalnya yang ke-7
Kita Matius pasal 7. Saya akan baca dan saudara-saudara duduk saja, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita ikuti pembacaan firman Tuhan. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12 sampai 14 saya akan baca. Perikopnya adalah jalan yang benar. Ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang akan masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya katakan tadi, banyak orang ya menginginkan hanya hal-hal yang baik untuk dia, ya. Tetapi yang sulit-sulit dia tidak mau, saudara-saudara, ya. Di dalam firman Tuhan ini kita diingatkan agar supaya kita berbuat hal yang baik bagi sesama kita. Yang kita rasakan baik bagi kita itu yang kita perbuat bagi orang lain, bagi sesama kita, saudara-saudara. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara-saudara. Maka dari itu, saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul atau tema introspeksi diri dan berubah, saudara-saudara. Katakan introspeksi diri dan berubah. Haleluya. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita, mengoreksi kehidupan kita itu sangat penting, saudara-saudara. Di dalam situasi dan kondisi saat ini, saudara-saudara. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, di kasus-kasus yang terjadi sekarang. Kita melihat, saudara-saudara, yang tadinya ada perpecahan, ada pertentangan, dengan kasus corona atau kasus COVID-19 ini terjadi persatuan. Ada hal-hal yang direncanakan tidak dikehendaki oleh sesama atau semua orang atau khalayak ramai yang sudah direncanakan oleh pemerintah, yang nantinya sebentar akan menimbulkan pertentangan, akan menimbulkan ketidaksejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Itu tidak jadi dilaksanakan. Kita melihat di Jakarta seperti itu, saudara-saudara. Ya, contoh-contoh pembangunan ini, pembangunan itu, ya, yang tidak dikehendaki oleh semua pihak, ya, yang akan merugikan masyarakat, akan merugikan bangsa dan negara, ya. Itu tidak jadi, tidak terjadi, saudara-saudara. Ini yang dimaksud oleh Tuhan, agar supaya kita mau kembali kepada jalan yang benar. Kita mau bertobat, saudara-saudara, berbuat hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Di sanalah Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, saudara-saudara. Di dalam Efesus pasal 5, kalau kita baca Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-14, bunyinya demikian, saudara. Ya. Efesus pasalnya yang ke-5, bunyinya demikian, ayat 14 sampai 16. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Ya, jadi kehidupan kita, kalau kita mengoreksi ke belakang, melihat kehidupan kita ke belakang, kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, keangkuhan, kesombongan, iri hati dan lain sebagainya, ya, mari saudara-saudara kita tinggalkan. Kita mau berubah, saudara-saudara. Kita bangun dari antara orang mati, artinya saudara-saudara, kita bangun dari kehidupan kita, saudara-saudara. Dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kehidupan daging,
kita kembali dan berpindah, berubah kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti orang arif, saudara-saudara, ya. Orang arif adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan, ya. Selalu bertanya kepada Tuhan, sebagaimana Raja Daud, ya. Kalau kita baca Raja Daud, ya. Sejarah daripada Raja Daud, saudara. Kelebihan Raja Daud apa, saudara-saudara? Ya, satu kelebihannya adalah setiap kali dia mau melaksanakan atau melakukan kegiatan, dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Saya harus berbuat apa? Ya, disitulah datang petunjuk Tuhan. Ya, arahkan Tuhan kepada Raja Daud, dan Daud berbuat seperti apa yang Tuhan berikan, tunjukkan kepada dia. Dan dia berhasil dalam segala hal, saudara-saudara. Demikian juga kita umat yang percaya kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kalau kita mau berhasil, kita mau sukses dalam hidup kita, mari kita berubah saudara-saudara. Ya, kalau masa lalu kita masih ada iri hati, masih ada tinggi hati, masih ada keangkuhan yang luar biasa. Mari saudara-saudara, saya lihat situasi dan kondisi seperti ini saudara-saudara, yang kita sudah alami sekitar 2 bulan lebih. Ya, banyak merubah kehidupan umat manusia, banyak menetapkan kehidupan yang baik, memperbaiki kehidupan. Apalagi anak Tuhan saudara-saudara, ya, seringkali saling berargumentasi, saling, ya, banyak hal yang dipertentangan, yang kita belum tahu kita sendiri apakah itu berasal daripada Tuhan atau tidak. Ya. Seringkali kita berdosa terhadap perkataan kita, seringkali kita berdosa terhadap pikiran kita, ya. Tetapi dengan situasi dan kondisi seperti ini, mari kita kembali kepada firman Tuhan, saudara-saudara. Kepada jemaat yang ada di rumah, baik pun yang ada di ruang gereja saat ini, mari saudara-saudara, ajarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, agar supaya kita mau mengoreksi kehidupan kita. Kita mau introspeksi diri, agar supaya kehidupan kita ke depan akan berkenan kepada Tuhan. Kita boleh mengalami perubahan, sebagaimana Musa menyampaikan firman-Nya dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 12. Saya tidak akan baca saudara, kita sudah tahu semua itu. Ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini kita melihat kehidupan kita ke belakang. Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah perbuatan kita yang kita lakukan dalam melayani Tuhan sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara? Mari saudara-saudara, kita mengoreksi kehidupan kita, agar supaya kehidupan kita dikatakan dalam firman Tuhan, kita boleh mengalami kehidupan yang bijaksana. Hidup bijaksana artinya hidup yang berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Hidup melalui penghentaran Roh Kudus, firman Tuhan mengarahkan selalu kehidupan kita. Orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23, kalau saudara baca di sana dikatakan begini, perbuatlah sesuatu dengan sungguh-sungguh, seakan-akan itu kita perbuat untuk Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, lakukan dengan segenap hati, saudara-saudara. Lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Seakan-akan kita berbuat untuk Tuhan, kita menyenangkan Tuhan. Dan itu yang kita harus lakukan dalam hidup ini, saudara-saudara. Kalau itu kita sudah lakukan dalam hidup ini, pasti Tuhan akan menolong kita. Tidak ada keraguan-raguan apapun. Asal kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Kalau kita masih kuat, masih sehat sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, saudara-saudara. Tuh, selalu ada anjuran bilang harus makanan yang bergizi, ya. Harus ketahanan fisik dan lain sebagainya, harus pakai masker, ya. Harus mencuci tangan dan lain sebagainya. Itu harus kita lakukan, saudara-saudara, ya. Dan kalau kita boleh sampai saat ini kita hidup sehat, ya, bernafas, luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dia menolong kita, saudara-saudara. Dia menyertai kita. Dan pasti, saudara-saudara, keadaan situasi ini sesuai dengan firman Tuhan itu akan berlalu, saudara-saudara.
akan lewat saudara-saudara dalam kehidupan kita umat yang berkenan kepada Tuhan. Kita tetap ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan saudara-saudara. Walaupun dalam kondisi, walaupun dalam suasana yang sulit. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan kalau kita baca kitab Yeskiel saudara-saudara. Ya, Allah menjanjikan suatu hal-hal yang indah asal kita mau berubah di dalam kehidupan kita. Kita mau meninggalkan pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang lama. Perbuatan daging, kita mau pindah kepada perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Dan di sanalah janji Tuhan berlaku untuk umat yang berkenan dan berharap kepada Tuhan. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan ada di dalam kehidupan umat yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam Roma pasal 12 kita baca, kitab Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 2 bunyinya demikian. Roma pasal 12 ayat 2 bunyinya demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna saudara-saudara. Jadi kita harus dapat membedakan mana yang dikehendaki oleh Tuhan, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau kita mau tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan, kita berjualan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita diberi petunjuk oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan melihat, memahami apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan ini saudara-saudara. Kita harus berbuat hal yang baik, kita harus berubah dari hal yang tidak baik, kita berubah kepada hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara-saudara, kehidupan kita baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja ini, kita dipimpin oleh Tuhan sampai saat ini. Ini menjadi keyakinan kita. Karena pertolongan Tuhan, karena pimpinan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini dengan keberadaan kita sehat walafiat. Ya, dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ini yang menjadi andalan kita dalam kehidupan kita. Ibrani pasalnya yang ke-10. Kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 22 ya. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-22 bunyinya demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23 bunyinya demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, saudara-saudara. Jadi di firman Tuhan yang boleh datang dalam kehidupan kita, di dalam situasi dan kondisi seperti ini saudara-saudara, mari kita saling membantu, saling menolong, ada persatuan dan kesatuan di antara kita dalam keluarga, dalam berjemaat, dalam bermasyarakat, bahkan bernegara. Mari kita mau Tuhan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, biar kehidupan kita di hari-hari ini ditolong oleh Tuhan. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa saudara-saudara. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Ya, kalau kita hidup penuh dengan ketakutan, saudara-saudara, luar biasa akan datang dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat saudara-saudara yang menjadi korban saat ini. Ya, bukan cuma semata-mata karena penyakit, tapi karena ketakutan yang luar biasa. Ya, ada kesaksian saudara-saudara. Ya, ada seseorang dia penyakit jantung saudara-saudara. Ya, dia dibawa di rumah sakit. Waktu bawa di rumah sakit langsung diisolasi saudara-saudara. Ya,
Ini kan penyakit jantung luar biasa ya. Karena ketakutan luar biasa dia bisa terkancing. Tuh, penyakit jantung seperti itu. Karena ketakutan, karena shock ya luar biasa. Berapa jam kemudian setelah dicek sudah meninggal saudara-saudara karena serangan jantung. Ya, jadi ini luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih ada sampai saat ini saudara-saudara. Ini karena cinta dan kasih Tuhan. Karena pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita umat yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, maka dari itu Tuhan menolong kita sampai saat ini. Mari saudara-saudara, ajakan firman Tuhan, kita mengandalkan percaya kepada Tuhan. Mengandalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-10 ayat 38 dikatakan begini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi mari saudara-saudara ya, kita tetap pada pendirian kita, keyakinan kita, iman percaya kita, keteguhan iman. Karena kalau kita memiliki keteguhan iman kepada Tuhan, kita tetap dituntun, kita tetap ditolong oleh Tuhan. Dia meluputkan kita dari segala macam mara bahaya, segala macam sakit penyakit. Dan dia membawa kita kepada suatu rumput yang hijau saudara-saudara. Berkat-berkat boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kita dipelihara terus oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak akan panjang lebarkan saudara-saudara. Tetapi mari sesuai dengan tema yang saya ambil pada pagi hari ini. Mari kita introspeksi diri. Dan kita berubah di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan, akan menjadi bagian yang baik di dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, baik di dalam masyarakat, baik dalam jemaat saudara-saudara. Kita menjadi berkat di sana dan ada sukacita dan damai sejahtera yang kita boleh alami. Sekali lagi mari saudara-saudara, kita melihat kehidupan kita mengoreksi kehidupan kita saat ini. Kita mau berubah saudara-saudara dari kehidupan yang lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kehidupan daging, kita mau berpindah pada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang layak di hadapan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, amin saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita menyanyi satu pujian. Dia peliharaku, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Ragu, terima kasih Tuhan. Dia peliharaku, haleluya. Atau susah, Dia pelihara. Mari kita nyanyikan pujian ini, Dia peliharaku, sambil kita bangkit berdiri, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sampai saat ini kami boleh ada karena kebaikan, karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia peliharaku, sekali lagi Dia peliharaku, haleluya.
Dia peliharaku. Ya. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini sebab Tuhan yang sudah menolong kami boleh bersama-sama dalam ibadah streaming ini. Firman-Mu telah ditaburkan, meneguhkan, menguatkan kami. Kami percaya bahwa ada rencana-Mu melalui firman-Mu untuk kami boleh melakukan apa yang terbaik, yang menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Pakai dia setiap kali dia berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Biar kewibawaan Allah menyertai dia sehingga dia boleh memberitakan firman Allah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Semua yang telah menopang kegiatan acara streaming ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menolong terus mereka, singers, pemain musik, bahkan mereka semua yang telah berperan sehingga boleh suksesnya acara streaming ini. Tuhan akan memberkati terus mereka. Mereka rindu supaya mereka boleh melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kami tahu Tuhan juga siapkan yang terbaik untuk memberkati mereka sehingga mereka makin setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Semua kami yang telah mengikuti firman-Mu telah diberkati oleh Tuhan. Dan Engkau tilik setiap anak tebusan-Mu yang siap untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati. Tuhan juga memberkati mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Engkau yang berjanji akan membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat yang berlimpah ruah. Tuhan tepati janji firman-Mu sehingga anak tebusan-Mu makin giat. Dan dengan iman mereka melakukan apa yang Tuhan ajarkan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini kami bawa semua rencana kegiatan untuk sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan akan beserta bagi semua anak tebusan-Mu. Engkau akan menolong sehingga mereka akan melihat Tuhan untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Bahkan Tuhan yang melindungi mereka. Semua kami sedang terbawa dengan COVID-19. Tuhan akan tolong hindarkan kami, jadikan kami orang-orang yang benar-benar melihat Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami tidak perlu khawatir melangkah sebab Tuhan melangkah bersama kami sepanjang minggu yang berjalan nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Demikian juga untuk gubernur, wakil gubernur, pimpinan baik wali kota maupun bupati. Tuhan akan memimpin, menolong mereka. Tuhan lihat semua upaya mereka untuk coba memutuskan rangkaian dari COVID-19 ini. Berbagai cara, baik pikiran mereka, baik upaya-upaya, bahkan semua telah dikerahkan supaya boleh kami bebas dari COVID-19. Itu sebabnya berkati pemerintah kami dalam upaya mereka. Bahkan semua kebutuhan untuk melengkapi ini Tuhan akan adakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Demikian kami semua Tuhan menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah berjanji akan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Demikian kami akan akhiri ibadah streaming pada pagi hari ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kita terima berkat Tuhan.
damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pengentaran dari Allah Roh Kudus bersama kita pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput seluruh saleh-salehnya di awan yang permai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rahmat Haleluya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada ibadah streaming minggu depan. Haleluya.